Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan juga berpikir sistematis. Di minggu yang baru, di hari Senin ya, dengan baju putih, biar sama zaman-zaman gua menjadi kerja di korporasi gitu, selalu kalau tiap hari Senin pakai baju putih. Ya sama juga kayak waktu pas sekolah ya, SMA gitu kan, SMP gitu pakai putih-putih gitu. Selalu diharapkan supaya ya secara psikologis memulai sesuatu dengan bersih dan baru gitu. Semoga Manchester United-nya juga udah terbersihkan dan terbarukan after jeda internasional. Sebelumnya selamat ulang tahun dulu buat Bruno Fernandes, kapten kita kemarin ya, tanggal 8 September, di mana dia sekarang berusia 30 tahun. Dia kelahiran tahun 94. Ya seharusnya sih ini setahun 2 tahun ke depan adalah masa-masa dia harus mencapai prestasi tertinggi, membawa klubnya ke prestasi yang lebih tinggi gitu ya. Udah ada prestasi Piala FA dan Piala Carabao Cup, seharusnya membawa lagi ke prestasi yang lebih tinggi seperti yang diinginkan para fans ya. Juara Liga Inggris, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan semoga juara UCL, ya itulah yang harus, karena udah umur 30 gitu. Kalau dilihat dari fisiknya sih dia emang termasuk fisik yang bagus ya, stamina yang bagus. Bisa jadi 3-4 tahun lagi dia masih bisa lah di Manchester United, karena kan dia juga baru perpanjang kontrak sampai 2028. Nah, sehubungan dengan Bruno Fernandes juga, ini sebenarnya topik yang dari dulu sih sebetulnya. Sebetulnya fenomena ini terjadi sebetulnya kalau sesudah pasca Sir Alex Ferguson ya. Jadi ini yang selalu gue kadang-kadang kalau melihat keadaan ini gue tuh suka mengerutkan dahi gitu. Kok bisa ya gitu. Jadi kemarin jeda internasional ternyata pemain-pemain Manchester United gitu loh. Pemain-pemain Manchester United dan rata-rata semua pemain inti sih sebenarnya. Itu justru menunjukkan permainan yang bagus gitu ya. Ada yang luar biasa, ada yang bagus, tapi tidak ada yang jelek lah gitu. Nggak ada yang jelek gitu. Nah ini selalu fenomena yang dari dulu sebenarnya gue selalu bertanya-tanya gitu, dan selalu pengen banget gue coba bahas, gue ungkapkan gitu. Kenapa ya kok kita ini kalau misalnya begitu ke timnas, pemain-pemainnya ke timnas negara masing-masing di jeda internasional, itu kayak bermain lepas gitu. Kayak bermain, wah kayaknya tuh mereka kayak abis bebas dari camp gitu, camp tahanan gitu, terus kayaknya bebas itu. Terus jadi bisa menunjukkan potensinya, jadi bermain lepas gitu. Jadi tercatat kemarin ya, selama jeda internasional untuk Eropa, dan Eropa itu untuk Nation Leagues, maaf, sedangkan yang ada Afrika gitu untuk kualifikasi Piala Afrika yang menentukan juga untuk Piala Dunia nantinya. Jadi tercatat ya kayak Harry Maguire dan Kobbie Mainoo itu bermain sebagai starter melawan Irlandia dan bermain bagus. Kobbie Mainoo benar-benar menunjukkan dirinya sebagai central midfielder yang berperan penting di Inggris. Harry Maguire bisa clean sheet. Terus di Belanda ada Matthijs de Ligt dan Joshua Zirkzee, di mana de Ligt bermain sebagai starter juga, berduet dengan Van Dijk, meraih kemenangan 5-2. Terus Ziyech melawan Bosnia ya. Sedangkan Zirkzee mencetak gol ya, walaupun golnya ya sebenarnya nggak ada yang gol jatuh dari langit sih, itu juga bola sedikit muntah dari Xavi Simons, terus dia sundul, kan dia ngeliat posisi kiper juga, berarti kan insting dia. Dan dia di Belanda itu gue sempat lihat juga di beberapa pertandingan gue ulang sedikit, itu si Zirkzee itu lebih ke false nine, justru memang lebih ke false nine. Ada yang bilang kayak posisi bukan 9, bukan 10, tapi 9,5, dia apa yang turun ke dalam kayak gitu loh. Terus nah ini juga yang ulang tahun nih bersama tim Portugal, Bruno Fernandes mencetak assist waktu lawan Kroasia
mencetak gol semalam melawan Skotlandia. Nggak usah ngomongin Scott McTominay deh sama Ronaldo. Oke, kita anggap dia ex-United player. Temannya, kompatriotnya, Diogo Dalot tampil lawan Kroasia sebagai starter, mencetak gol, umpan dari Bruno Fernandes. Terus, di Argentina, Lisandro Martinez jadi starter. Kemarin dia clean sheet. Sedangkan Garnacho memberikan assist untuk kemenangan Argentina 3-0. Ugarte di Uruguay tampil selama 75 menit lah sebagai starter. Ya, berarti kan dia udah fit dong sebenarnya. Terus Christian Eriksen tampil sebagai starter. Tampaknya sih dari segi penilaian gue nggak nonton ya, cuman dari penilaian statistik dan penilaian permainan bagus kok, lumayan, nggak jelek lah. Ya main sampai menit 70-75 karena kan mungkin fisiknya. Tapi membawa kemenangan dengan Swiss 2-0, terus semalam juga dia menang lagi 2-0. Nah ini kan yang kadang-kadang kita jadi bingung ya. Lah pemain Manchester United kok di jeda internasional tuh kayak bermain lepas gitu. Ini sebenarnya juga jadi pressure sih setelah kemarin Ten Hag udah pressure, kena tekanan ya, tekanan tambah pressure lagi karena kekalahan dari Liverpool. Ini bisa jadi pressure juga buat Erik Ten Hag. Ini sebetulnya pemain-pemain lo berkualitas lo gitu loh. Pemain-pemain lo tuh sebenarnya bisa kok bermain dengan berbagai macam pola gitu loh, berbagai macam game plan. Toh kan sebenarnya mereka join internasional timnas itu kan cuma punya waktu 2-3 hari latihan kan. Tapi mereka bisa menunjukkan kontribusinya, bisa mengeluarkan potensinya. Nah, sekarang begitu masuk lagi balik ke Manchester United, sangat diharapkan Pak Erik Ten Hag juga bisa mengembangkan potensi mereka, juga bisa untuk mereka menjalankan game plan-nya gitu loh. Cuman kritik gue bagi Ten Hag ya, mungkin sekarang kalau lu udah ngelihat, udah punya ya. Oh, satu lagi dari Afrika, mohon maaf, Mazraoui sama Amad Diallo. Mazraoui itu starter, Amad Diallo starter. Pantai Gading menang ya timnya, Maroko timnya juga menang. Nah jadi kembali ke Ten Hag tadi, gue sih cuma kritik aja, berharap bahwa ya Pak Ten Hag ini sebenarnya lebih di musim ini lebih lebih mengedepankan man manajemen deh, ya. Lebih mengedepankan man manajemen. Ya semua fans itu kan banyak aja yang ngomong gameplaynya apa sih. Mungkin mereka banyak yang nggak ngerti bola gitu ya tuh, atau pura-pura ngerti sepak bola. Kadang-kadang dijelasin juga, aduh ya udah, kemenangan kan saat ini yang kita butuhkan. Gue sebenarnya sih sekarang musim ini pesan dan kritik gue terhadap Erik Ten Hag kayaknya lebih banyaklah mengedepankan man manajemennya, memperbagus man manajemennya dibandingkan taktik segala macam. Oke lah, mungkin bisa jadi ada tuntutan Ineos gitu ya untuk bermain dengan strategi ini, possession football, Ajax football misalnya. Tapi gue rasa yang lebih dulu dikedepankan mendingan man manajemennya dulu deh. Kan kalau mau dibilang pemain-pemain toxic sebenarnya udah nggak ada kan. Sancho contoh gitu. Terus pemain-pemain yang udah secara level gitu ya, nggak sesuai mungkin dengan standar MU. Ya Donny van der Beek, terus Hannibal Mehri, termasuk juga Scott McTominay yang paling sering banyak dimaki-maki gitu, tapi akhirnya kemarin nyetak gol. Terus udah membuang suatu masalah yang selalu menghantui, yaitu Mason Greenwood. Jadi ibaratnya ini udah pemain-pemain yang benar-benar tersaring gitu loh. Plus dengan nanti tambahan Ugarte. Terus pemain-pemain yang udah lo kenal kayak Matthijs de Ligt, Mazraoui, Zirkzee. Ini kan seharusnya man manajemennya aja gitu. Bagaimana lu bikin pemain-pemain ini kompak aja gitu loh. Gitu. Kompak. Ya ala-ala Ancelotti lah gitu loh. Ya. Ini bukan masalah nanti miskin taktik, enggak ada taktik, cuman main manajemennya dulu deh yang lebih ini. Masalah taktik kan bisa aja kita bilang maksudnya ya lebih adaptif lah gitu. Kalau misalnya memang strategi ini tidak cocok dengan Casemiro, ya udah Casemiro nggak usah dipasang, atau
kita pakai strategi lain yang memang benar-benar bisa mengakomodir kemampuan Casemiro gitu loh. Itu aja, kita sih nggak butuh pelatih yang wah luar biasa strateginya banyak ala Guardiola, kan gue udah bilang. Tidak semua sepak bola harus bermain ala Guardiola gitu. Jadi sih gue harap dengan permainan bagus dan beberapa pemain yang join internasional, banyak pemain lah, itu bisa dibawa ke Manchester United, rasa percaya dirinya, mengeluarkan potensinya. Tapi gue juga berharap bahwa Erik ten Hag juga bisa ya manajemennya lah, mempersatukan semua ini gitu. Nggak usah terlalu ribet lagi dengan masalah mungkin strategi yang bagaimana. Kadang-kadang kan klub juga fans juga nggak paham juga karena strategi. Mereka taunya hasil akhir menang gitu. Lu nggak dipecat gitu aja sih. Ya, jadi semoga ini bisa membawa hasil positif buat para pemain nantinya ketika akan melawan Southampton dan seterusnya di Liga Inggris, Liga Eropa maupun kejuaraan domestik lain. Jadi kita harap Mr. Ten Hag agar bisa mempersatukan semua talenta-talenta ini yang udah nggak ada toksiknya, udah pemain semua sesuai standar. Ya, jalankanlah dengan strategi yang ya kalau bisa lebih adaptif lah gitu. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.